Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Fa ya ayyuhat talabatul a'izzah. اليوم سنتعلم عن مادة في مادة المحمدية وفي موضوع كيف كان رئاسة في شركة المحمدية بعد أن انتقل الحكماء إلى رئاسة سوهارتو حينذاك. فسنأخذ بعض الأشخاص الذي كان رئيسا عند شركة المحمدية، منها رئيس فقيه عثمان ومنها كذلك رئيس آير فخر الدين. فكيف كان رئاسة فقيه عثمان وكيف كان رئاسة آير فخر الدين سنتعلمه اليوم سويا. Oke. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang pertama kita sudah bahas tentang bagaimana kepemimpinan di dalam Muhammadiyah pasca atau sebelum era kemerdekaan. Ya. Kita sudah kenal dulu beberapa tokoh-tokohnya, di antaranya adalah beliau sendiri selaku founding fathers, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Ibrahim, dan sampai kepada kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo, ya, di mana beliau itu masa peralihan di antara masa sebelum kemerdekaan dengan masa pasca kemerdekaan. Kemudian setelah kemerdekaan kita kenal ada beberapa tokoh yang kemudian menjadi pimpinan di Muhammadiyah, dan setelah kemudian era Soekarno selesai, ya, yang diantaranya ketika masa Soekarno, ketika kita masih ingat ada beberapa tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, kemudian ada Buya Air Sultan Mansur, ya, dan juga ada Kiai Haji Yunus Anis, dan juga ada Kiai Haji Ahmad Badawi. Nah, setelah itu maka rezim di Indonesia pun berganti ke masa kepemimpinan rezim Orde Baru yang kemudian digawangi atau digenggam oleh Pak Harto saat itu. Nah, pada saat itu maka pimpinan Muhammadiyah juga ada beberapa yang akan kita bahas di masa Orde Baru ini. Yang pertama, seperti yang sudah kalian baca mungkin di materi awal yang kita bagikan ke kalian, yaitu tentang kepemimpinan Muhammadiyah di masa Kiai Haji Fakih Usman. Dan nanti akan setelah itu kita sambung kepada masa kepemimpinan Muhammadiyah di era Pak Air Fakhruddin. Dan mungkin kita akan banyak bahas tentang kepemimpinan Pak Air Fakhruddin ini atau Kiai Haji Air Fakhruddin ini secara lebih mendalam. Mengapa? Karena memang beliau salah satu legend, ya, salah satu sosok legend yang ada di dalam tubuh Muhammadiyah, utamanya di era modern. Anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 11 yang berbahagia. Oke. Fa na'ti awalan ila ar-ra'isul awal wa huwa Fakih Usman. Kita akan ke yang pertama dulu, yaitu Fakih Usman, ya. Siapa dia Fakih Usman? Fakih Usman itu adalah seorang yang kemudian lahir di Gresik, ya. Jadi kalau tradisi sebelum-sebelumnya banyak dari pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu yang berasal dari Jogja dan sekitarnya. Nah, beliau Fakih Usman ini berasal dari Gresik, dan beliau ini menariknya adalah salah satu pimpinan Muhammadiyah yang dengan masa periode sangat cepat, bahkan tercepat. Karena pada saat pemilihan tahun 1968, waktu itu yang kemudian terpilih sebenarnya adalah Kiai Haji Air Fakhruddin. Namun kemudian Pak Air, sapaan beliau, mengundurkan diri, ya, sebagai ketua karena satu dan lain hal. Sehingga Pak
Fakih Utsman ini atau Kiai Haji Fakih Utsman ini kemudian menggantikan maju sebagai ketua umum Muhammadiyah periode 1968. Nah, namun kemudian kepemimpinan beliau di Muhammadiyah tidak berlangsung lama ya, karena memang qadarullah 6 bulan setelahnya beliau sakit dan kemudian Allah berkehendak lain dan akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah. Sehingga ke masa kepemimpinan beliau cukup singkat, yaitu kurang lebih hanya selama 6 bulan saja. Nah, kita coba kenali sedikit bagaimana kemudian Fakih Utsman besar ya. Beliau tumbuh dalam keluarga yang gemar akan ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum ya. Karena masa kecilnya juga syarat akan nilai-nilai pembelajaran Al-Quran. Dan juga kemudian setelah dia remaja, dia kemudian juga menimba ilmu di salah satu pesantren di Gresik ya. Kemudian setelah itu juga masih melanjutkan lagi studi di salah satu pesantren di luar Gresik ya. Dan kemudian dia terbiasa membaca surat kabar dan majalah bahasa Arab, terutama dari Mesir, yang berisi tentang pergerakan kemerdekaan. Dan saat itu juga sangat tren majalah-majalah baik yang terutama yang dari Mesir tentang bagaimana kebangkitan Islam ya, sehingga itu yang menjadi bacaan beliau sehari-hari. Nah, kemudian Fakih Utsman ini sebelum aktif dan akhirnya menjadi ketua di Muhammadiyah, beliau dikenal sebagai seorang dengan etos entrepreneurship atau etos kewirausahaan yang cukup kuat ya, sehingga bisnis yang dilakukannya pun cukup besar dengan mendirikan beberapa perusahaan ya, baik itu yang bergerak dalam bidang konstruksi alat bangunan ya, kemudian galangan kapal ya, dan juga pabrik tenun di Gresik. Sehingga memang secara basic Fakih Utsman ini lebih kepada seorang entrepreneur ya, seorang pengusaha ya. Kita bisa lihat bagaimana kemudian usaha-usaha yang beliau kerjakan, baik itu di bidang konstruksi, bahkan galangan kapal, bahkan pabrik tenun di Gresik pun beliau bidangi itu semua. Kiai Haji Fakih Utsman juga banyak terlibat aktif di berbagai gerakan Islam yang sangat membantu pengembangan Muhammadiyah ya. Dia juga pernah memimpin majalah Bintang Islam sebagai media cetak Muhammadiyah di Jawa Timur ya, dan beberapa kegiatan lainnya pada saat itu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kiprahnya Kiai Haji Fakih Utsman ini di Muhammadiyah? Maka keterlibatan Fakih Utsman di Muhammadiyah ini dimulai tahun 1925. 1925 itu artinya Muhammadiyah saat itu baru berusia sekitar 13 tahun ya. Nah, ketika itu dia diangkat sebagai ketua grup Muhammadiyah Gresik, atau kalau sekarang mungkin ketua pimpinan daerah begitu ya. Tapi saat itu kan memang belum, istilahnya masih berbeda. Kemudian itu terus berkembang, kemudian menjadi tingkatan cabang, kemudian beliau juga kepiawaian dalam kepiawaian dalam berorasi dan dalam berdialektika, juga mengantarkan beliau kepada salah satu seorang ulama cendekiawan pada saat itu yang kemudian diangkat juga menjadi ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1932. Lalu kemudian beliau juga menggantikan Kiai Haji Mas Mansur ya, sebagai konsul Muhammadiyah Jawa Timur pada tahun 1936. Dan kemudian pada tahun 1953 beliau diangkat menjadi bagian struktur daripada pimpinan pusat Muhammadiyah, dan kemudian begitu berterus sampai kemudian pada muktamar yang ke-37 tahun 1968 di Jogja saat itu ya, akhirnya beliau terpilih menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun itu. Namun seperti yang tadi kita sampaikan bahwa memang qadarullah beliau tidak berumur panjang, sehingga memang tidak lama setelah beliau terpilih justru kemudian Allah berkehendak untuk mengembalikan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekelumit tentang siapa beliau, Kiai Haji Fakih Utsman. Nah, sebagai salah seorang wakil ketua
pimpinan pusat Muhammadiyah saat itu, maka Fakih Usman ini merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Jadi kalau kita di Muhammadiyah ada beberapa pokok pikiran, pokok acuan dalam organisasi Muhammadiyah, ada yang kita kenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Maka kepribadian Muhammadiyah ini adalah rumusan daripada Kiai Haji Fakih Usman pada saat itu. Jadi ini sekelumit tentang siapa beliau, Fakih Usman, dan sepak terjangnya yang memang tidak lama sebagai ketua umum. Nah, setelah Kiai Haji Fakih Usman meninggal, maka digantikanlah beliau oleh Kiai Haji A.R. Fakhruddin yang memang sejatinya di awal Muktamar ke-36 pada tahun 68 itu sebenarnya terpilih kan seperti yang tadi dibilang adalah Kiai Haji A.R. Fakhruddin. A.R. itu adalah singkatan dari kata Abdul Razak Fakhruddin nama beliau. Tapi sering dipanggil dengan Pak A.R. Ya. Beliau ini orang Jogja. Yang kemudian setelah sepeninggal Kiai Haji Fakih Usman, Pak A.R. kemudian menggantikan sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat itu. Nah, siapa Pak A.R. Fakhruddin? Bagaimana sepak terjang beliau? Nah, ini akan coba kita gali bersama setelah ini, ya. Man huwa Rais A.R. Fakhruddin? Siapa dia? Pimpinan pusat Muhammadiyah saat itu yaitu A.R. Fakhruddin, ya. Beliau akrab disapa dengan panggilan Pak A.R. ya. Nama ini cenderung lebih akrab daripada nama aslinya yaitu Abdul Razak Fakhruddin. Ya. Dan beliau adalah salah seorang pemegang atau satu-satunya pemegang rekor di dalam tubuh Muhammadiyah sebagai pimpinan terlama. Ya. Karena beliau menduduki ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah itu selama 22 tahun, ya, terhitung dari tahun 1968 sampai 1990. Jadi sangat lama ya, karena rata-rata pimpinan Muhammadiyah itu satu periode ini 5 tahun. Kalau 2 periode maksimal itu 10 tahun. Sedangkan Pak A.R. Fakhruddin itu 22 tahun. Sangat lama sekali. Ya, hampir bersaing dengan lamanya Pak Harto memimpin negara kita Indonesia. Nanti akan saya ceritakan kenapa kemudian beliau pada akhirnya sampai memegang rekor selama itu memimpin Muhammadiyah. Tapi sebelum kita ke sana, kita coba kenalan dulu siapa beliau Pak A.R. itu. Beliau lahir pada 14 Februari tahun 1916 di Cilangkap, Purwanggan, Paku Alaman, Yogyakarta. Beliau orang Jogja ya. Ayah beliau adalah Kiai Haji Fakhruddin, ya, seorang lurah ya, atau naib penghulu di Puro Paku Alaman yang diangkat oleh kakeknya Sri Paduka Paku Alam 8. Berasal dari daerah Kulon Progo, sementara ibunya adalah Maimunah, seorang yang berasal dari Paku Alaman juga. Jadi memang Pak A.R. sendiri tidak jauh berbeda dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu, yang memang sehari-harinya itu sangat dekat dengan lingkungan Paku Alaman Yogyakarta ataupun Kasunanan Yogyakarta. Untuk pendidikannya sendiri, Pak A.R. itu sekolah formal pertamanya ada di Standar School Muhammadiyah. Jadi sekolah Muhammadiyah saat itu ada namanya Standar School, dan Pak A.R. memang sudah dari SD-nya beliau atau sekolah pertamanya itu di sekolah Muhammadiyah. Setelah ayahnya tidak menjadi penghulu dan usaha dagang batik juga jatuh, maka Pak A.R. itu kemudian pulang kampung ke Kulon Progo. Lalu dia pindah ke Standar School Muhammadiyah di daerah Kota Gede. Ya. Selama tinggal di di sana, kemudian beliau melanjutkan ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang masih eksis sampai hari ini ya. Sehingga memang kalau kita lihat secara rekam jejak pendidikan, Pak A.R. ini dari awal beliau sekolah di sekolah formal memang sudah sangat Muhammadiyah sekali. Kemudian baru belajar 2 tahun di Muallimin, ternyata ayah beliau itu berpulang ke rahmatullah, dan kemudian beliau Pak A.R. setelah sepeninggal ayahnya, beliau belajar di beberapa kiai di sana. Ya. Lalu
Kemudian juga beliau belajar di Madrasatul Wusta Muhammadiyah di daerah Kulon Progo. Dan kemudian Pak AR juga belajar di Madrasah Darul Ulum Muhammadiyah di daerah Sewu Galur, Yogyakarta. Jadi memang track record beliau tidak jauh-jauh dari memang sekolah Muhammadiyah. Pak AR ya, dalam kiprah beliau di pimpinan Muhammadiyah semenjak tahun 1968, akhirnya beliau menjadi pemimpin yang cukup berpengaruh tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah, tapi lebih dari itu secara umum beliau mampu menjadi sosok yang pembicaraan beliau, ceramah beliau itu mampu didengar oleh banyak pihak. Tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah atau orang Islam, namun bahkan orang non-Muslim pun banyak yang suka dengan ceramah-ceramah beliau. Nah, kita coba mengetahui jawaban daripada mengapa beliau menjadi pimpinan terlama dalam Muhammadiyah. Salah satu faktor kenapa Pak AR ini sampai 22 tahun menjabat di Muhammadiyah adalah karena memang saat itu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pak Harto mengeluarkan kebijakan bahwa setiap ormas, setiap warga negara itu harus menganut asas tunggal, yaitu Pancasila sebagai dasar. Sementara Muhammadiyah ataupun ormas-ormas lain sedari awal asas kita adalah Islam, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika kemudian Pak Harto mengeluarkan kebijakan bahwa semua ormas, semua warga negara itu harus menerima asas tunggal, nah ini menjadi polemik saat itu. Ada ormas yang kemudian menerima untuk menggunakan asas tunggal itu Pancasila, namun ada juga ormas yang masih berpikir untuk menerima atau tidak, termasuk Muhammadiyah. Mengapa? Ya karena tadi bahwa asas kita adalah sebagai ormas Islam, asas kita ya Islam, Al-Quran dan Sunnah. Sementara Pancasila adalah bagian daripada hal yang dimana kita sebagai warga negara untuk mentaati, namun tidak mungkin Pancasila itu sampai menggeser posisi daripada Al-Quran ataupun Sunnah yang kemudian memang menjadi asas daripada Muhammadiyah. Sehingga waktu itu kalangan Muhammadiyah berpikir jangan sampai kemudian kita bermuktamar, karena ketika kita bermuktamar maka potensi untuk kemudian kita dipaksa menerima asas tunggal itu semakin besar. Sehingga memang terjadi penguluran waktu untuk mengadakan muktamar, sehingga kalau tidak ada muktamar kan otomatis tidak ada perubahan apapun di organisasi itu. Karena perubahan di suatu organisasi termasuk di Muhammadiyah biasanya dilakukan ketika muktamar itu. Nah, sehingga memang diulur waktu muktamarnya sampai kemudian ternyata pada 1990 beliau memiliki sebuah resolusi yang luar biasa. Karena kemudian beliau berusaha mengawinkan antara asas tunggal yang diinginkan Pak Harto dengan idealisme warga Muhammadiyah dengan prinsip Islam tadi, dengan perumpamaan yang diberikan oleh Pak AR. Pak AR waktu itu mengatakan bahwa ya sudah, kita anggap aja Pancasila ini seperti helm gitu kan. Helm itu kalau memang kita sedang butuh ya kita pakai, kalau sedang tidak butuh ya bisa kita lepas begitu saja. Nah, sehingga Muhammadiyah berusaha mengakali ya dalam tanda kutip untuk menerima asas tersebut dengan cara memahaminya tidak sebagai asas yang paten kaku yang menggeser kedudukan Islam sebagai asas, namun memahami bahwa Pancasila ini ya seperti halnya sebuah helm yang kemudian ketika memang kita pada hal-hal tertentu ya kita gunakan, tapi pada prinsip-prinsip yang memang kita sebagai organisasi Islam yang dimana prinsip kita
adalah Al-Quran dan hadis, maka di situ yang kita gunakan adalah Al-Quran dan hadis. Toh Pancasila juga bagian daripada inti dan sari daripada ajaran Islam ya. Dari mulai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, toh itu juga representasi ataupun sari daripada nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Di samping itu juga karena memang sosok Pak AR sebegitu berwibawanya, sebegitu kuatnya, sehingga dianggap bahwa sulit untuk mencari pengganti Pak AR Fakhrudin saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, beliau tidak menghendaki lagi. Pada Muktamar 1990, saat itu sebenarnya beliau ingin dicalonkan kembali. Namun beliau menghendaki bahwa cukup untuk kepemimpinan saya, cukup sampai tahun ini saja. Silakan bisa berganti, beregenerasi dengan kader-kader Muhammadiyah yang lain. Nah, jadi itu singkat cerita mengapa Pak AR Fakhrudin sampai 22 tahun dalam memimpin Muhammadiyah. Lalu kiprah beliau selama menjadi pimpinan Muhammadiyah seperti apa? Ini juga hal yang luar biasa ya. Ini hal yang luar biasa karena sosok Pak AR bagi Muhammadiyah hampir mirip dengan sosok Gus Dur bagi Nahdlatul Ulama atau NU gitu. Karena kedua-duanya merupakan seorang sahabat. Kedua-duanya baik Gus Dur maupun Pak AR adalah seorang yang karismatik, orang yang juga didengar sekali omongan ataupun petuah-petuahnya. Dan baik Gus Dur ataupun Pak AR adalah orang yang sama-sama mampu merangkul berbagai macam kalangan gitu. Tidak hanya di internal ormasnya masing-masing atau tidak hanya di internal umat Islam saja, tapi sebagai sosok negarawan, sebagai sosok yang kemudian hidup di negara yang majemuk seperti Indonesia, Pak AR ataupun Gus Dur sama-sama mampu didengar oleh berbagai macam suku ataupun agama. Nah, salah satu kemudian kisah-kisah yang bisa kita teladani dari sepak terjang Pak AR selama menjadi pemimpin di Muhammadiyah adalah bagaimana seorang Pak AR ini begitu bersahaja ya, begitu sederhana, atau dalam bahasa Islamnya begitu zuhud, begitu sufi ya. Meskipun beliau adalah sosok seorang pimpinan Muhammadiyah. Suatu ketika Pak AR Fakhrudin, Pak AR itu kalau kalian tahu meskipun beliau 22 tahun menjadi pimpinan Muhammadiyah, dan beliau itu sangat dekat dengan Pak Harto. Karena salah satu seorang cendekiawan muslim saat itu yang dianggap mampu untuk didengar oleh Pak Harto, salah satunya adalah Pak AR Fakhrudin ini. Sedekat itu beliau dengan Pak Harto. Ya, kalau orang zaman sekarang mungkin sudah banyak disalahgunakan kedekatan itu untuk meraih jabatan-jabatan struktural di tingkatan pusat ataupun komisaris ataupun yang lainnya ya, seperti yang kita lihat sekarang ini banyak begitu. Namun ternyata kedekatan beliau dengan rezim saat itu, kedekatan beliau dengan Pak Harto tidak lantas menjadikan beliau orang yang aji mumpung atau orang yang memanfaatkan kedekatan politik, kedekatan sosial, kedekatan antara presiden dengan rakyatnya itu untuk hal-hal yang menguntungkan pribadi. Ternyata tidak. Bayangkan, orang yang kemudian dekat dengan penguasa saat itu, orang yang 22 tahun memimpin pimpinan pusat organisasi terbesar kedua di Indonesia, bahkan tidak punya rumah. Beliau selama menjadi pimpinan Muhammadiyah hanya menempati rumah dinas yang disediakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Jogja saat itu. Yang itu pun beliau juga kontrakkan dan koskan untuk anak-anak kuliah di Jogja saat itu. Dengan yang sama, beliau pun tidak memiliki kendaraan yang cukup proper ya, karena beliau hanya menaiki sebuah motor tua saat itu yang beliau gunakan untuk mobilitas dalam dakwah ataupun kegiatan organisasi. Bayangkan, kalau orang zaman sekarang sekelas pimpinan ormas terbesar, ya rata-rata mungkin paling enggak mobilnya Alphard begitu kan, kemana-mana ada ajudan yang menemani dan lain sebagainya, fasilitasnya begitu lengkap. Tapi tidak dengan Pak AR ya. Beliau kemana-mana ya naik motor itu. Bahkan suatu ketika pernah ditawari oleh
Toyota saat itu. Toyota itu datang kepada Pak AR menawarkan, Pak AR, jenengan kerso mobil. Saat itu beliau ditawari sedan Corolla. Corolla saat itu ya mungkin kalau zaman sekarang ya masih keluar nggak Corolla? Ya masih ya, yang baru-baru itu. Atau kalau punya Honda ya Civic gitu. Artinya mobil yang sangat proper untuk kemudian menunjang aktivitasnya ataupun sebagai apa bahasanya branding misalkan kalau orang zaman sekarang bilang ya. Tapi itu ditolak. Kata Pak AR setelah ditawarin mobil oleh Toyota, wah nggak perlu, saya nggak bisa nyetir, kata Pak AR gitu. Kemudian sama pihak Toyota dibilang nggak apa-apa, nanti kita lengkapi juga sopirnya biar jenengan bisa leluasa dan nyaman dalam menjalankan aktivitas dakwah. Dikasih sopir masih tidak mau, kata Pak AR udah tidak perlu, saya itu nggak bisa nyetir, kalaupun nanti dikasih sopir pakai mobil, saya tuh kalau dakwah itu belusukan ke kampung-kampung, ke gang-gang kecil, mobilnya nggak bisa masuk, saya tak pakai motor saya aja. Bayangkan, masih ada nggak kalau zaman sekarang orang model gitu, dikasih mobil nggak mau, saat sopirnya bahkan nggak mau juga. Beliau lebih memilih untuk bersahaja, ya, dan kemudian, namun kesahajaannya Pak AR ini tidak mengurangi karisma beliau, justru itu semakin memperkuat karakter beliau, semakin memperkuat respek orang kepada beliau dan hormat orang kepada beliau karena kesahajaannya. Dan itu pun masih menjadi sebuah kisah inspiratif yang sering diceritakan sampai hari ini. Belum lagi seorang pimpinan Muhammadiyah 22 tahun dengan kedekatan beliau dengan Pak Harto saat itu pun sepeninggal beliau dari ketua umum, setelah beliau tidak menjabat lagi sebagai ketua setelah 1990, beliau masih menjual bensin eceran loh. Bayangkan, seorang pimpinan pusat di depan rumahnya beliau setelah beliau keluar ya selesai dari tugas sebagai pimpinan pusat, beliau itu ngontrak karena rumah yang tadinya kan rumah dinas yang diberikan oleh Muhammadiyah, kemudian itu dikembalikan kepada Muhammadiyah dan beliau ngontrak. Bayangan ngontrak, dan tidak cukup ngontrak, di depannya beliau jual bensin eceran. Sempat suatu ketika ada orang yang kemudian mencari Pak AR, ya, salah satu lembaga. Kemudian ketika datang ke Pak AR, ada orang yang beli bensin, dan sampai tamunya itu tidak tahu bahwa yang menuangkan bensin ke pelanggan itu adalah Pak AR. Karena bayangan umumnya orang ketika beliau adalah seorang pimpinan ormas, apalagi seorang yang sekuat itu hal yang nggak mungkin dilakukan. Ternyata itulah yang dijalankan oleh Pak AR. Sebuah kisah kesahajaan yang luar biasa di era yang cukup modern ya, yang tidak banyak kemudian hari ini orang bisa seperti itu. Nah, sehingga kesahajaan beliau menjadi sebuah cerita yang memang turun semakin kesini juga semakin diceritakan untuk kemudian bisa menjadi inspirasi orang di dalam akhlak zuhud tadi. Nah, itu Pak AR ya. Banyak lagi cerita-cerita lain. Ataupun bagaimana kemudian beliau menjadi sosok yang mudah diterima di dalam kelompok lain. Suatu ketika beliau diundang oleh Gus Dur ke Tebu Ireng di Jombang saat itu. Kemudian saat itu karena beliau diundang sebagai tamu, saat itu Ramadan ya. Saat itu Ramadan. Kemudian Gus Dur mempersilahkan Pak AR untuk mengimami sholat taraweh di Tebu Ireng saat itu. Kemudian sebelum sholat taraweh, Pak AR Farudin tanya kepada jamaah di Tebu Ireng, para jamaah ini mau sholat pakai cara NU atau cara Muhammadiyah? Kalau cara NU ya berarti 23 rakaat, kalau pakai cara Muhammadiyah ya 11 rakaat. Kemudian saat itu jamaah serempak menjawab, cara NU gitu. Ya sampun, kalau emang cara NU, mari kita mulai sholatnya 23 rakaat. Akhirnya beliau sholat 23 rakaat dan beliau membaca ayat demi ayat setiap rakaatnya,
ya sebagaimana beliau biasa membacanya di sholat-sholat tarawih beliau, yang memang tidak bisa dibilang pendek kan. Mungkin satu rakaatnya bisa satu halaman gitu kan, yang intinya cukup lama memang ya kan. Sehingga ketika baru dapat 11 rakaat, beliau tanya kembali kepada jamaah, bagaimana para jamaah, apa masih dilanjut dengan cara NU atau dicukupkan saja? Karena memang waktu pengerjaan sholat tarawih yang biasanya 23 rakaat mungkin hanya selesai dalam waktu setengah jam, namun ini setengah jam lebih itu baru dapat 11 rakaat, sehingga para jamaah spontan menjawab, sudah pakai cara Muhammadiyah saja. Akhirnya disudahi. Nah, akhirnya kejadian itu menjadi anekdot bahwa satu-satunya orang Muhammadiyah yang berhasil kan Muhammadiyahkan orang NU dalam waktu semalam atau dalam waktu sekejap itu ya Pak Irwarudin. Ya karena tadi orang-orang di Tebu Ireng yang awalnya sholatnya 23 rakaat jadi 11 rakaat hanya karena anekdot tadi. Itu kisah-kisah beberapa yang sering ya diceritakan tentang bagaimana sosok Pak Air tadi. Dan di Jogja sendiri ketika beliau kemudian sering mengisi kajian-kajian ataupun ceramah-ceramah di TVRI misalkan atau di RRI ya, karena saat itu memang ya lazimnya televisi itu ya TVRI atau kalau radio ya RRI. Nah, belum ada yang lain ya. Ceramah beliau itu sering didengar oleh orang-orang dari non muslim juga, dan itu sering kita, kalau kalian lihat testimoni dari orang-orang yang dulunya ngekos di tempatnya Pak Air atau kenal Pak Air, mereka sampai hari ini pun masih mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang luar biasa karena ceramahnya selalu sejuk, ceramahnya selalu bersifat mengayomi, ceramahnya selalu bersifat objektif, tidak menghukumi, sehingga yang tertarik itu mendengarkan tidak hanya orang Muhammadiyah atau orang Islam saja, bahkan orang non-muslim pun merasa nyaman dengan inti daripada dakwah beliau, karena dakwah beliau betul-betul adalah dakwah yang merangkul, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang begitu santun sehingga memang mudah diterima oleh banyak kalangan masyarakat. Nah, itu beberapa poin yang bisa kita ambil dari dua pimpinan Muhammadiyah di era Orde Baru. Yang pertama tadi Kiai Haji Fakih Usman, dan yang kedua tentang Kiai Haji A.R. Fakhrudin ya. Itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa menambah pemahaman kalian dari materi yang kedua ini pada minggu ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komen Google Classroom kalian seperti biasa. Dan pada akhirnya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa nakhtatim bi du'a qablal majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.